baik Ibu. Bu Ii, sekarang Bu Ii akan melakukan coaching ya? Ya Bu. Saya akan melakukan percakapan prasupervisi mengenai kompetensi inti dari coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, di mana Ibu fokus terhadap coaching baik secara fisik, hati maupun pikiran. Kemudian mendengarkan aktif, itu dari bebas dari adjustment, asumsi dan asosiasi, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya Bu. Baik Ibu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin dibantu oleh Ibu untuk diobservasi tentang kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Yang mana yang secara spesifik Ibu inginkan untuk saya amati? Untuk dari kompetensi pertanyaan berbobot yang paling saya ingin kembangkan itu Bu ya, tentang bagaimana mengajukan pertanyaan terbuka dari hasil mendengarkan saya dari percakapan coaching tersebut. Bagian mana yang secara spesifik yang ingin saya amati Bu? Yang ingin dikembangkan dari pertanyaan berbobot, saya ingin diamati dari bagian bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang lebih terbuka kepada coach dari hasil mendengarkan dari pertanyaan dari proses coaching yang saya laksanakan Bu. Baik Ibu, sebelumnya penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan itu bagaimana Bu? Saya merasa selama ini dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu terlalu kaku Bu, jadi saya tidak bisa mengajukan pertanyaan lebih terbuka lagi kepada coach dalam proses coaching yang telah saya lakukan. Baik Ibu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya ingin bisa mengajukan pertanyaan berbobot dengan pertanyaan yang lebih terbuka, yang bisa mengembangkan ide-ide dari coaching dari proses coaching yang saya laksanakan. Baik Ibu, terima kasih. Silakan Ibu melaksanakan coaching dengan coach. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Ibu. Dari permintaan Ibu kemarin ya, hari ini kita akan melakukan percakapan coaching. Betul Bu. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan kali ini Bu? Ini Bu, saya ada permasalahan ketika sedang melakukan pembelajaran. Jadi murid yang saya ajarkan itu kurang aktif, terutama dalam menyampaikan pendapat Bu. Jadi siswa Ibu ada yang kurang aktif dalam menyampaikan pendapat, gitu ya Bu ya. Dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, saya ingin mendapatkan jalan keluar bagaimana supaya siswa saya di kelas itu bisa aktif dalam pembelajaran Bu. Ya, jadi Ibu ingin siswa tersebut aktif dalam menyampaikan pendapat seperti tadi yang Ibu katakan ya Bu ya. Kira-kira apa yang mempengaruhi atau penyebab dari ketidakaktifan, ketidakmampuan siswa Ibu dalam mengungkapkan pendapat Bu? Iya, yang saya amati ya Bu, kenapa siswa tidak aktif, kemudian mereka sulit untuk menyampaikan pendapat itu karena mereka merasa malu dan takut salah Bu ketika menyampaikan pendapat gitu. Jadi malu, takut diketawakan teman-temannya kalau mereka salah seperti itu. Jadi siswa Ibu itu malu ya Bu ya. Siswa Ibu tidak mampu mengungkapkan pendapat itu karena malu dan takut ditertawakan teman-teman, begitu ya Bu ya. Situasi yang Ibu harapkan untuk apa tadi teh? Untuk siswa Ibu mampu mengungkapkan pendapat itu situasinya seperti apa? Jadi saya ingin ketika saya mempersilahkan siswa untuk menyampaikan pendapat terkait dengan pembelajaran yang sedang saya lakukan,
siswa itu mau menjawab Bu, mau menjawab, jadi aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran dan mau menjawab pendapat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan mungkin ya Bu ya. Kemudian apa yang membuat hal tersebut bisa terwujud Bu? Saya harus membuat pertanyaan pemantik Bu. Jadi saya harus buat pertanyaan pemantiknya sehingga siswa bisa mengikuti alur dari pertanyaan pemantik tersebut sehingga bisa menjawab apa yang memang saya inginkan. Jadi siswa bisa berpendapat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif seperti itu. Jadi tadi Ibu ingin membuat pertanyaan pemantik sehingga siswa dapat menjawab dan mampu berpendapat begitu ya Bu. Iya. Apakah ada alternatif lain selain membuat pertanyaan pemantik supaya siswa mampu mengungkapkan pendapat ini? Selain dibuatnya pertanyaan pemantik, mungkin saya akan melakukan pembelajaran dengan strategi kooperatif learning Bu. Jadi mereka akan berkelompok. Di sana mereka akan saling berbagi ide ataupun pemahaman dalam kelompoknya sehingga ketika berada di kelompok besar di kelas mereka akan terbiasa dengan hal tersebut. Ya, baik Bu. Jadi tadi Ibu ada alternatif untuk memberikan pertanyaan pemantik, kemudian membuat kooperatif melaksanakan pembelajaran kreatif learning ya Bu ya. Kira-kira siapa saja yang dapat terlibat atau membantu Ibu untuk melaksanakan gagasan tersebut? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan saya untuk bisa bagaimana cara membuat pertanyaan pemantik yang sesuai, kemudian strategi tentang pembelajaran kooperatif learning seperti apa sehingga bisa diterapkan, benar-benar bisa diterapkan di kelas. Jadi kemudian menurut Ibu alternatif mana yang lebih relevan atau lebih alternatif mana? Jadi dari alternatif tadi yang sudah Ibu ungkapkan, alternatif mana yang lebih dulu akan Ibu lakukan supaya Ibu dapat mengaktifkan siswa pasif tadi dapat bisa mengungkapkan pendapat seperti yang Ibu harapkan? Ya, yang saya akan lakukan tentu yang pertama Bu yaitu saya akan menyusun pertanyaan pemantik untuk siswa saya. Baik Ibu ya. Jadi tadi Ibu sudah mendapatkan solusi dari yang Ibu katakan tadi ya, dari yang Ibu harapkan. Kemudian kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari percakapan ini Bu? Iya baik Bu. Tadi berangkat dari permasalahan bahwa saya menemukan siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, dengan mendapatkan solusi setelah berbincang dengan Ibu bahwa saya akan membuat pertanyaan pemantik sehingga diharapkan siswa dapat aktif dalam mengemukakan pendapat di dalam pembelajaran. Baik Ibu, alhamdulillah ya setelah percakapan coaching ini Ibu sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang Ibu rasakan. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik solusi-solusi atau tindakan-tindakan yang akan Ibu laksanakan, mudah-mudahan nanti dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Iya, amin Bu. Ya, terima kasih Bu Ik sudah membantu saya dalam mengatasi permasalahan ini. Ya, sama-sama Ibu. Nanti insya Allah kedepannya kita sharing-sharing lagi ya Bu kalau ada apa ya Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Iki. Nah, dari hasil percakapan tadi, coaching tadi, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Dari hasil percakapan coaching yang telah saya lakukan, saya merasa untuk pertanyaan berbobot dengan mengajukan pertanyaan terbuka sudah saya laksanakan. Itu Bu. Baik Ibu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa sudah dilaksanakan sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan pertanyaan terbuka itu karena saya tadi dapat menggali ide-ide coach untuk dapat disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang terbuka saya tadi itu, sehingga coach dapat menyampaikan ide-idenya dengan banyak ide yang dia keluarkan. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu?
Silakan Bu, saya ingin sekali, saya menunggu umpan balik dari Ibu tentang hasil percakapan yang telah saya lakukan tentang coaching ini supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya Bu. Baik Ibu, setelah saya mengamati tadi dalam percakapan Ibu bersama coaching, yaitu Ibu telah mengajukan pertanyaan berbobot dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi dalam hal ini Ibu sudah mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai. Kemudian dari diskusi kita kali ini, apa yang terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi lainnya dalam percakapan coaching tersebut? Dari percakapan tadi yang ingin saya tingkatkan itu yaitu saya ingin menghilangkan kekakuan saya dalam melakukan percakapan sehingga saya dapat present secara penuh ya tanpa dan fokus dari pikiran saya supaya lebih interaktif lagi dengan coach Ibu. Baik Ibu, kira-kira Ibu akan berlatih lagi kapan ya? Kemudian di mana? Dan apakah saya bisa membantu untuk langkah selanjutnya Ibu? Ya Ibu. Untuk selanjutnya saya akan berlatih setelah ini ya dengan cara menggali lagi di materi-materi tentang coaching, kemudian melihat contoh-contoh lain tentang percakapan coaching yang baik sehingga dapat membantu saya meningkatkan kompetensi saya. Untuk selanjutnya saya juga mungkin nanti perlu bantuan lagi untuk Ibu, nanti saya informasikan kemudian ya Bu jika saya menghadapi kendala-kendala lagi. Jangan sungkan untuk membantu saya Ibu. Baik Ibu, insya Allah saya siap membantu apabila dibutuhkan. Terima kasih Bu Ik atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah observasi telah selesai dilaksanakan ya, proses coaching pun dilaksanakan dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang sangat baik gitu Ibu. Ya. Luar biasa sekali Ibu. Ya. Terima kasih atas Iya, waktu Ibu. dan kesempatannya. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih kembali kepada Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengobservasi saya dan berikan umpan balik kepada saya. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ning. Waalaikumsalam Ibu. Baik Ibu, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Berdasarkan perjanjian kita kemarin ya Bu, Ya. perjanjian. Berdasarkan hasil diskusi kita kemarin ya Bu, bahwa hari ini kita akan melakukan observasi kompetensi coaching ya Bu ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu terkait rubrik penilaian kompetensi coaching, di antaranya yang pertama present ya Bu ya, bahwa kehadiran penuh itu fokus, fisik, hati dan pikirannya Bu ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, bebas dari judgment, asumsi maupun asosiasi dan dapat menangkap emosi coaching dengan penuh. Kemudian pertanyaan berbobot, Ibu dapat mengajukan pertanyaan terbuka kepada coaching sehingga dari hasil percakapan coaching ya Bu ya. Kemudian untuk selanjutnya dari kompetensi coaching yang disebutkan tadi, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dari percakapan dari hasil observasi nanti? Baik Ibu, saya ingin mengembangkan dari percakapan nanti bersama coach itu, yaitu terkait dengan present, seperti itu Ibu. Oh iya, jadi Ibu ingin mengembangkan dari kompetensi present ya Bu ya? Ya, betul. Dari kompetensi present tersebut secara spesifik bagian mana yang ingin diobservasi Bu? Yang ingin diobservasi dari percakapan saya dengan coach, yaitu fokus saya terhadap pikiran saya, karena walau bagaimanapun terkadang saya fokus terhadap pikiran-pikiran saya akan pengalaman-pengalaman saya
ke belakang sehingga saya tidak bisa. Assalamualaikum Bu Endang, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ning, selamat siang. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Ning hari ini? Alhamdulillah Bu Endang, terima kasih. Bu, seperti yang Ibu sampaikan beberapa hari yang lalu, katanya Ibu ingin ada yang dibicarakan ya dengan saya. Iya Bu, saya ingin berbicara tentang suatu masalah di kelas saya, di kelas 5 SD ya. Ada seorang murid yaitu Ridwan Maulana yang sering menunjukkan perilaku nakal dan saya merasa perlu mencari cara untuk menghadapi situasi itu. Baik Ibu, pertama kita akan tentukan tujuan terlebih dahulu ya Bu. Apa yang ingin Ibu capai dengan membantu Ridwan tersebut? Nah, tujuan saya adalah mengembangkan rencana yang efektif untuk membantu murid mengatasi perilaku nakalnya dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Oke Bu Endang, tujuan yang sangat relevan dan berarti. Apakah Ibu sudah mengidentifikasi lebih dalam tentang masalah tersebut? Tentu, jadi murid ini seringkali mengganggu kelas dengan berbicara keras, terus berdiri di tengah-tengah kelas tanpa izin dan mengganggu teman-temannya selama pelajaran berlangsung. Selain itu, ia juga pernah terlibat dalam insiden kecil seperti mencuri perhatian guru saat pelajaran sedang berlangsung, Bu. Baik Ibu, dari informasi yang sudah Ibu sampaikan kepada saya tersebut tentang perilaku murid yang membuat Ibu terganggu dan bisa mengganggu teman-temannya tersebut, apakah langkah konkret yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sudah mencoba beberapa pendekatan, misalnya dengan menegurnya, termasuk memberikan peringatan, berbicara dengannya secara pribadi, terus bahkan menghubungi orang tuanya, namun belum terlihat hasil yang begitu signifikan. Nah, saya merasa bahwa kami perlu pendekatan yang lebih terstruktur dan komprehensif. Baik Ibu, pendekatan yang terstruktur tentunya pendekatan pilihan yang sangat bijak sekali Ibu. Apakah dalam pendekatan tersebut terstruktur dan komprehensif tersebut sudah melibatkan berbagai pihak Bu? Kemudian siapa yang sebaiknya terlibat dalam proses ini? Iya Bu, sudah melibatkan beberapa pihak. Selain saya sebagai guru kelas, kepala sekolah perlu dilibatkan untuk memberikan dukungan dan arahan. Beberapa guru konselor juga dilibatkan ya Bu untuk membantu memahami faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku murid. Dan tentu saja orang tua juga harus terlibat aktif dalam proses ini. Baik Ibu, dari solusi yang Ibu sampaikan tadi, siapa yang akan bertanggung jawab dalam setiap langkah yang akan dilakukan tersebut? Dalam rencana ini, tanggung jawab saya adalah menjadi inisiator dan bertanggung jawab atas implementasi serta pemantauan di dalam kelas. Kepala sekolah perlu mendukung rencana ini secara keseluruhan. Guru yang memiliki kompetensi konselor akan membantu dalam menganalisis faktor-faktor psikologis yang mungkin mempengaruhi perilaku murid. Dan tentu saja orang tua perlu terlibat dalam mendukung perubahan perilaku di luar lingkungan sekolah. Luar biasa Ibu dari ungkapan Ibu yang bertanggung jawab tersebut. Kemudian apakah Ibu ingin melihat perkembangan murid ini dalam beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan, seperti apakah perkembangan dari murid tersebut? Iya, jadi saya ingin melihat lebih terlibat dalam proses belajar, memiliki interaksi yang lebih positif dengan teman-temannya, dan memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah yang mungkin mendasari perilakunya. Baik Ibu, tujuan yang bermakna dan dapat diukur. Dengan memiliki visi yang jelas tentang hasil yang diinginkan, rencana aksi yang akan kita rancang akan lebih terarah lagi ya Bu. Mari kita rangkum semua langkah ini dan mulai menerapkannya. Terima kasih atas dukungannya Bu. Ya, sama-sama Ibu. Saya juga berharap hal yang sama. Dengan kolaborasi kita, saya yakin kita akan bisa memperbaiki perilaku murid tersebut ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima
Terima kasih. Terima kasih atas dukunganmu. Pantas tadi. Penutup. Saya sangat menghargai diskusi ini. Dengan menggunakan pendekatan delta ini, saya berharap kita bisa menemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi perilaku murid saya, Bu. Sama-sama Bu, saya juga berharap hal demikian. Dengan kolaborasi kita, saya yakin kita dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada perkembangan perilaku murid tersebut. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu Ning. Sama-sama Ibu, saya siap mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan ataupun rencana Ibu selanjutnya akan perbaikan perilaku murid tersebut, sehingga murid tersebut dapat merubah perilakunya ke arah yang lebih baik lagi. Iya, Bu Ning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Baik Ibu, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan rekan Ibu, coachingnya Ibu Endang ya Bu ya. Sekarang kita lanjutkan lagi percakapan kita tentang hasil observasi yang telah saya laksanakan ya Bu ya. Baik Ibu. Bagaimana menurut Ibu dari performance yang telah Ibu laksanakan, performance coaching yang telah Ibu laksanakan tadi itu? Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Setelah saya melakukan coaching dengan coach saya, ternyata alhamdulillah saya bisa present hadir sepenuhnya melalui pikiran saya, fokus terhadap pikiran saya, terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Ya, baik Ibu. Apa yang membuat Ibu merasa apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Ya, karena menurut saya bisa fokus terhadap coach, mendengarkan secara aktif apa yang diutarakan oleh coach, kemudian dari situ saya bisa fokus sehingga bisa menggali apa yang diutarakan oleh coach ataupun ide-ide yang diutarakan oleh coach. Kemudian saya pun bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Ibu. Iya, baik. Kalau boleh saya boleh saya menyampaikan hasil observasi saya tadi Bu? Baik Ibu, silakan. Saya tunggu hasil observasi Ibu terhadap proses coaching yang saya lakukan dengan Ibu Endang tersebut. Ya, baik Ibu. Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya, dari proses coaching Ibu Ning dengan Ibu Endang, itu saya kira saya sudah terlihat ya Bu ya, fokus pikiran Ibu sudah terlihat, presentnya sudah terlihat, nampak di situ bahwa pikiran Ibu fokus, terlihat dari kalimat-kalimat yang disampaikan itu nyambung dengan Ibu Endang ya Bu ya. Ibu juga dari fokus pikiran tersebut Ibu tadi sudah sampaikan, Ibu juga dapat menyimak dengan baik dan menggali ide-ide coaching dengan lebih dalam lagi. Itu sudah terlihat dari hasil observasi Ibu. Ya, baik Ibu, berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan tadi, betul Ibu sudah melaksanakan kompetensi listen dengan baik. Ibu sudah fokus pikiran Ibu terhadap coaching. Itu terlihat dari percakapan Ibu yang dilakukan dua arah secara interaktif kepada coaching. Ibu sudah melakukannya dengan baik Ibu. Dari hasil observasi ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan supaya lebih baik lagi untuk kedepannya Ibu? Baik Ibu, terima kasih atas observasinya dan hasil observasinya. Kebetulan saya di sini untuk mengajukan pertanyaan ya Bu. Saya rasa itu kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu perlu saya tingkatkan. Mungkin seperti Ibu yang ingin saya kembangkan selanjutnya, yaitu dalam menggali pertanyaan-pertanyaan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Ibu. Bagaimana cara Ibu untuk
membuat pertanyaan lebih berbobot lagi nanti di kemudian hari. Ya, nanti saya akan mencoba menggali informasi-informasi ilmu-ilmu tentang membuat pertanyaan yang berbobot itu seperti apa, baik melalui media internet ataupun melalui YouTube, dan informasi buku-buku referensi yang mendukung gitu tentang pertanyaan-pertanyaan, cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Ibu? Iya baik Bu. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Ya, Dan alhamdulillah proses observasi kali ini telah berjalan lancar ya Bu ya. Terima kasih. Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik. Mudah-mudahan hasil observasinya bisa Terlaksana. udah berarti banyak Penutup. baik Ibu ya, hari ini proses observasi kita sudah selesai, kemudian umpan baliknya juga sudah saya informasikan terhadap Ibu ya Bu ya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita terus memperbaiki diri lagi, kompetensi yang tadi ingin Ibu tingkatkan juga bisa lebih meningkat lagi. Baik Ibu, terima kasih atas observasinya, atas waktu dan kesempatannya. Semoga dapat memperkaya keilmuan saya dalam proses coaching dan meningkatkan kompetensi saya dalam proses coaching. Terima kasih Ibu atas Iya, informasi. dan sama-sama. Iya. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Enda. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Nah pada hari ini Ibu akan melakukan coaching ya, Iya. dan saya akan mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan. Adapun nanti rubrik penilaiannya, yang pertama untuk kompetensi mendengarkan aktif, yaitu bebas dari judgement, kemudian asosiasi, asumsi, serta dapat menangkap emosi coaching. Nah kemudian untuk pertanyaan berbobot dapat mengajukan pertanyaan yang terbuka dari mendengarkan aktif. Kemudian untuk present kehadiran penuhnya, Ibu dapat fokus baik secara fisik, hati maupun pikiran ya Bu. Nah baik Ibu, pada observasi nanti kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan yang bisa saya bantu Bu? Saya ingin lebih meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan aktif. Secara spesifik kompetensinya seperti apa Bu? Saya dapat menangkap emosi dari coaching. Menurut Ibu, penilaian Ibu terhadap Ibu sendiri terhadap kompetensi mendengarkan aktif seperti apa Bu? Saya merasa penilaian saya sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif saya adalah sekitar 6 dari 10 dan saya ingin meningkatkannya menjadi 8. Oh bagus Bu. Nah bagaimana indikatornya Bu bahwa itu tujuannya tercapai? Indikatornya saya ingin menggali lebih dalam kompetensi coaching. Baik Bu, harapan Ibu dari kegiatan observasi yang akan saya lakukan nanti seperti apa Bu? Saya berharap Ibu dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik mengenai bagaimana saya bisa lebih baik mendengarkan aktif. Baik Bu, kalau begitu silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya ya Bu. Assalamualaikum Bu Endang, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bening, selamat sore. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bening? Alhamdulillah baik Bu. Bu Endang, terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya. Iya baik Bening, sesuai dengan kesepakatan pertemuan kali ini akan membahas tentang permasalahan yang Bening miliki. Direncanakan berapa menit sih Bening? Untuk rencana kita akan melaksanakannya selama 15 menit. Apakah tidak mengganggu waktunya Ibu? Tidak Bening. Baiklah kalau begitu, dalam percakapan kita ini apakah tujuan Bening? Tujuan dari percakapan kita kali ini yaitu untuk mengidentifikasi masalah dari kendala pelaksanaan ANBK di sekolah
saya yang semi daring Bu Endang. Baik Bu Ning, apakah Bu Ning sudah mengidentifikasi apa saja kendala yang akan muncul akibat sistem ANBK yang tidak support dengan komputer itu? Sudah Bu Endang, jadi ada beberapa komputer yang tidak support terhadap sistem ANBK tersebut. Nah, seperti itu Bu Endang. Oh gitu, apakah Bu Ning sudah menyampaikan permasalahan tersebut ke pihak terkait atau ke kepala sekolah? Sudah Bu Endang, saya sudah melaporkannya, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga tim tentang masalah yang saya hadapi, yaitu sistem ANBK-nya yang tidak support terhadap beberapa komputer yang ada di sekolah kita. Nah, kalau begitu, kira-kira rencana aksi apa yang akan Bu Ning lakukan dengan tim selanjutnya? Saya akan mengganti beberapa RAM yang tidak support terhadap sistem tersebut, menggantinya dengan yang baru atau menambahkan RAM yang sudah ada dengan RAM yang lainnya, dalam istilahnya kanibal gitu Bu. Kemudian setelah RAM-nya tersebut ditambahkan, sistem operasinya pun diinstalkan. Sistem operasinya menggunakan Windows 10 Bu Endang. Suatu ide yang bagus. Nah, saya akan selalu mendukung ya Bu Ning. Lalu komitmen apa yang akan dilakukan untuk meyakinkan rencana tersebut? Baik. Saya Baik Bu Endang, saya dan tim akan mengganti RAM tersebut pada saat jam istirahat setelah pembelajaran selesai, kemudian dilanjutkan lagi nanti setelah pulang sekolah. Setelah RAM tersebut diganti, kemudian kami akan mengganti sistem operasi yang sudah ada, yang terutama yang tidak support terhadap sistem ANBK dengan Windows 10 yang tentunya support terhadap sistem ANBK yang semi daring. Bagus Bu Ning. Lalu siapa saja yang bertanggung jawab untuk setiap tindakan dalam rencana tersebut? Yang bertanggung jawab dalam rencana tersebut yaitu mungkin kepala sekolah beserta keuangan, bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan ANBK yang tentunya harus mempersiapkan RAM yang baru Bu Endang. Kemudian saya dan tim di lapangan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya, terutama dalam mengganti RAM-nya dan kemudian menginstal sistem operasi tersebut. Baik Bu Ning, jadi ringkasan rencana aksi Bu Ning adalah membeli beberapa RAM baru untuk mengganti RAM yang kurang, mengganti atau menambah RAM yang kurang tadi ya, mengganti sistem operasinya, dan kepala sekolah bertanggung jawab atas persiapan apakah tim dan Bu Ning siap untuk melaksanakan ANBK tersebut. Betul Bu Endang. Terima kasih Bu Endang atas waktu dan kesempatannya. Saya sangat senang sekali bisa membicarakan percakapan ini, permasalahan yang saya hadapi, sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Iya, sama-sama Bu Ning, saya akan selalu mendukung Bu Ning. Terima kasih Bu Endang. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, tadi Ibu sudah melakukan percakapan coaching. Nah, bagaimana Ibu melihat atau menilai performa Ibu tadi? Saya merasa lebih baik dalam beberapa aspek, terutama dalam mendengarkan aktif. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Karena saya merasa kemampuan mendengarkan aktif saya semakin baik karena saya lebih fokus pada coaching. Oh iya, baik Bu. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya Bu? Iya boleh Bu, Iya. saya sangat membutuhkan umpan balik dari Ibu. Baik Bu, berdasarkan hasil pengamatan saya ketika Ibu sedang melakukan coaching tadi, bahwa saya sudah menemukan atau melihat adanya bahwa Ibu mendengarkan aktif ketika melakukan percakapan coaching ya Bu, dan di sana Ibu tidak memunculkan judgement, asumsi, asosiasi seperti itu Bu. Berdasarkan hasil percakapan coaching tadi Bu, ada kompetensi yang lain yang ingin Ibu kembangkan? Saya perlu mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh, iya baik Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah melakukan
melaksanakan coaching dan saya sudah mengobservasi pelaksanaan coaching Ibu. Luar biasa Bu, semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Iya, Terima amin, Bu, kasih. sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.